Halo semuanya, yuk kita belajar bareng dengan teman belajar. Di video ini kita akan kenalan dengan sebuah aplikasi keren yang lagi hits banget untuk belajar coding dan kecerdasan buatan. Namanya PictoBlocks. Buat kamu yang baru mulai belajar coding, jangan khawatir. PictoBlocks itu mudah, seru, dan cocok banget untuk pelajar yang baru memulai dari nol. Teman-teman, silakan simak terlebih dahulu sampai habis. Baru setelah itu, teman-teman bisa sambil mempraktekannya. Di sini saya akan meng-close terlebih dahulu. Silakan teman-teman nantinya bisa menggunakan browser Google Chrome, Firefox, atau yang lainnya. Tetapi saya di sini menggunakan Google Chrome. Setelah itu, kita klik PictoBlocks. Enter. Dan kita pilih yang paling atas, yaitu PictoBlocks Learn Coding and Program Robots Online. Kita klik dan biarkan sampai proses loadingnya selesai, dan ini adalah logo dari PictoBlocks-nya sendiri. Sedang loading, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, dalam PictoBlocks sendiri itu bukan hanya blok coding saja, teman-teman perhatikan. Di sini PictoBlocks juga bisa menggunakan blok coding, Python coding, machine learning, dan 3D and XR Studio. Karena kita masih pemula, jadi kita pilih yang blok coding blocks. Dan ini adalah tampilan atau beranda dari PictoBlocks-nya. Jika tampilannya sudah seperti ini, di sini PictoBlocks menu settingan awalnya yaitu menggunakan bahasa Inggris. Biar kita sama-sama bisa belajar dan memahaminya bersama, kita bisa mengganti bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Sudah diklik? Nah, ketika sudah diklik, maka akan kembali loading ke awal karena dia merubah semua bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita kembali klik yang blocks-nya. PictoBlocks itu apa sih kira-kira? PictoBlocks adalah aplikasi pemrograman berbasis coding yang dimana kita tidak perlu mengetik kode rumit. Kita cukup menyusun balok-balok perintah seperti puzzle. Nah, seperti ini nantinya kita akan menyusun perintah-perintah coding bloknya seperti puzzle. Dan kira-kira ada apa saja sih fitur dari PictoBlocks dan kegunaannya? Mari kita kenalan terlebih dahulu, karena kalau kita sudah kenal dengan semua fitur-fiturnya dan kegunaannya, tentunya akan membuat pembelajaran coding jadi jauh lebih mudah. Dengan PictoBlocks nantinya kita bisa membuat animasi, membuat game, mengendalikan robot, bahkan kita bisa belajar kecerdasan buatan atau AI. Jadi PictoBlocks bukan cuma untuk coding, akan tetapi juga untuk berpikir logis dan kreatif. Sekarang kita bisa melihat tampilan dari PictoBlocks-nya sendiri. Nah, di sini ada beberapa menu atau fitur yang bisa kalian perhatikan, kalian hafalkan, di mana yaitu ada stage atau panggung, sprite atau objek, area kode, dan menu blok. Stage itu berfungsi tentunya untuk tempat karakter atau sprite bergerak. Semua hasil program kita akan terlihat di sini. Ini di close aja karena ini dia meminta sign in atau register. Kita juga bisa meloginkan. Jika kita ingin meloginkan, cukup di ini sign in. Nah, kita tulis, masukkan email kita. Tapi jika tidak, sudah kita silang saja. Selanjutnya kita ke sprite atau objek.
Sprite adalah karakter atau objek yang kita kendalikan. Ini dia. Nanti ini yang akan menjadi sebuah objeknya, dan beruang ini biasa dikenal dalam PictoBlox yaitu Toby. Jadi ini beruang adalah namanya Toby. Kita juga bisa merubahnya, menggantinya. Bagaimana? Kita bisa mendelete Toby, lalu kita pilih sprite. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan objek atau sprite yang bisa kita pilih. Di sini ada robot, ada orang, ada beruang juga ada, dan pokoknya banyak sekali pilihannya. Tinggal teman-teman sesuaikan saja sesuai yang teman-teman inginkan. Lalu juga tadi untuk sprite, ya mohon maaf kelewat, kalau untuk sprite atau panggungnya ini nanti semua akan tampil di sini. Apapun yang kita pilih semuanya akan tampil di dalam panggung, dan kita bisa merubahnya. Bagaimana caranya? Kita pilih latar belakang atau background. Nah, di sini juga akan ada banyak sekali backgroundnya. Tinggal teman-teman sesuaikan. Selanjutnya ada area kode. Area kode adalah tempat kita untuk menyusun blok-blok perintah untuk sprite. Di mana area kode? Area kode ada di sini. Nantinya kita bisa menggunakannya untuk menyusun beberapa perintah atau coding bloknya sendiri. Selanjutnya yaitu menu blok. Di sebelah kiri itu ada kumpulan-kumpulan perintah yang dibagi dalam beberapa kategori. Di sini ada gerakan, tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan balok saya. Apa aja sih fungsi-fungsi dari semua kode blok itu? Pertama yaitu gerakan. Gerakan tentunya untuk mengatur gerakan objek atau si Toby atau si sprite-nya. Bebas teman-teman ingin menyebutnya apa. Kalau saya sih biasa menyebutnya sprite. Lalu ada tampilan, itu untuk mengatur tampilan atau teks. Selanjutnya ada suara. Nanti teman-teman bisa memasukkan suara-suara agar si sprite-nya bisa mengeluarkan sebuah suara atau bernyanyi. Bisa juga menggunakan suara teman-teman sendiri. Selanjutnya ada kejadian. Itu untuk menentukan kapan program bisa dimulai. Lalu ada kontrol untuk pengulangan dan percabangan. Ada sensor untuk mendeteksi keyboard, mouse, atau objek. Operator untuk logika dan perhitungan. Ketika nanti teman-teman membuat sebuah project yang menggunakan hitung-hitungan, misalnya menghitung bangun datar, itu bisa juga. Maka nanti akan menggunakan codingan atau kode blok operator. Selanjutnya ada variabel untuk menyimpan data seperti skor atau nilai. Nah, ini bisa teman-teman jika memainkan game, tentunya ada skornya atau dan nilainya, nanti bisa menggunakan ini. Jadi sudah terbayang bukan? Kita nanti akan membuat sebuah aplikasi yang kita inginkan, membuat game, dan kita bisa memainkannya sendiri. Jadi bukan hanya kita memainkan, tapi kita di sini sekarang sudah saatnya menjadi sebuah pembuatnya. Gitu teman-teman. Apa kalau balok saya? Balok saya itu adalah kita membuat sebuah balok sendiri yang mungkin di sini belum ada, jadi kita menambahkannya sendiri. Jadi begitu. Itu adalah pengenalan dasar dari PictoBlox. Silakan teman-teman bisa buka, bisa lihat sendiri tampilannya seperti apa. Lalu teman-teman hafalkan dulu di mana bagian-bagiannya, biar nanti teman-teman ketika kita sudah mulai ke project awal, teman-teman tidak bingung. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share ke teman-teman lainnya biar kita semuanya bisa